Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Saya harapkan kabarnya pada hari ini anak-anak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah SWT tetap melindungi kita dan menjaga kesehatan kita dan diberikan agar pandemi saat ini agar segera diangkat oleh Allah SWT dan kita bisa belajar secara tatap muka lagi. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk memberikan semangat dan kita selalu menjaga alma mater kita sebagai pelajar SMK Wahid Hasyim, dan kita sebagai warga Nahdliyin, kita mengucapkan visi dan misi SMK Wahid Hasyim. Visi misi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, dan berahluan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, saya akan melanjutkan yang kemarin ya, tentang jaringan komputer. Tentunya anak-anak sudah mengetahui apa itu definisi dari jaringan komputer, ya, tujuannya untuk apa, ya, manfaatnya untuk apa, bisa kita gunakan di dalam sehari-hari itu untuk apa jaringan komputer, ya. Kemudian untuk di lingkungan kerja kita, misalkan ya, kalau kalian sedang berada di sekolah, ya, misalkan ada di tempat kerja, di kantor, ya, itu seperti apa jaringan komputer bisa dimanfaatkan. Anak-anak harus bisa mengetahui gitu ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus bisa tahu, bisa merasakan ya, dan mengetahui manfaat dari sebuah jaringan komputer walaupun kalian masih di rumah, ya. Kira-kira kalau di rumah itu penerapan jaringan komputernya yang kalian bisa rasakan dalam bentuk seperti apa, ya. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian, ya, yang akan dikumpulkan nanti di tugas di materi kalau ini sudah selesai. Baik anak-anak, materi yang saya lanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu tentang jaringan komputer, tapi kali ini saya akan melanjutkan yang kemarin, ya. Jadi kalau kemarin itu lanjutannya adalah komponennya perangkat komputer, perangkat jaringan komputer, ya. Jadi kemarin sudah tahu. Nah, ini ya, saya lanjutkan. Sudah tahu tentang jaringan komputer. Sekarang peralatan apa aja yang mendukung untuk membangun sebuah jaringan komputer? Ya, ini sekarang tentang peralatan koneksinya ya. Peralatan koneksinya itu peralatan yang mendukung untuk terbangunnya sebuah jaringan komputer. Yaitu yang pertama adalah server, ya. Server itu adalah komputer khusus yang bertugas melayani aplikasi jaringan. Atau server itu yang kita bahas adalah dalam skala kecil, yaitu PC server, ya. Ya, dengan kebutuhan server ini sangat beragam tergantung dari fungsi server dan sistem operasi yang akan terpasang. Jadi server, jadi pelayanan untuk komputer klien-klien.
Jadi ini komputer server ya. Jadi kalau komputer server itu melayani komputer-komputer klien. Jadi ini komputernya khusus, biasanya dibangun dengan spek yang lebih tinggi, ya, spesifikasi yang lebih tinggi daripada klien-kliennya, karena dia harus melayani yang secara cepat dari beberapa klien. Jadi klien itu nggak mungkin hanya satu ya. Jadi klien itu lebih dari satu. Nah, untuk melayani lebih dari satu klien, maka server ini karena hanya cuma satu ya, jadi dibutuhkan spesifikasi yang tinggi ya. Sama kalau kalian misalkan jualan ya, pembelinya kan tidak hanya satu ya, dalam satu waktu bisa pembelinya itu ada lebih dari satu atau dua ya, lebih dari dua, nah atau bahkan sampai antri. Nah, untuk pelayanannya agar cepat, nah kamu dibutuhkan kinerja yang cepat juga ya. Kalau kinerjanya kamu lambat ya, nanti para pembelinya itu nggak nggak suka antri, akhirnya ya lama-lama pergi ya, jadi jualannya nggak maksimal. Oke, yang kedua adalah ini contohnya ya, ini kalau server yang besar ya, bayangkan kalau servernya YouTube itu saya nggak tahu itu berapa ruangan ya, berapa ini. Kalau servernya sekolah aja sudah banyak komputer-komputer yang spek tinggi dan berjejer dan bertingkat-tingkat ya, apalagi yang komputernya servernya media sosial ya, banyak sekali itu. Tentunya speknya sangat tinggi sekali. Oke, yang kedua adalah client server. Nah, client server adalah komputer yang memanfaatkan layanan dari server. Ini komputer klien ya. Jadi tadi ada server, kemudian ada klien ya. Memungkinkan untuk mensentralisasi fungsi dan aplikasi kepada satu atau dua dedicated file server. Sebuah file server menjadi jantung dari keseluruhan sistem. Memungkinkan untuk mengakses sumber daya dan menyediakan keamanan. Jadi komputer klien ini akan meminta ya suatu layanan ya, suatu layanan atau meminta suatu file ya. File itu yang sudah disentralkan, yang sudah disatukan di komputer server ya. Jadi dia hanya mengakses dari komputer server, meminta akses dari komputer server. Nah, sedangkan komputer server memberikan hak aksesnya ya, aksesnya. Kalau misalkan kode username maksudnya itu cocok, maka komputer server memberikan pelayanannya. Misalkan dia minta akses data siswa kelas 10 multimedia, berarti dia harus memberikan data siswa kelas 10 multimedia. Oke, yang ketiga, nah ini contohnya, ini kita misalkan di lab komputer ya, kita menggunakan komputer, kita mengakses komputer server. Kemudian UTP ini adalah kabel ya, kabel transceiver yang dibagi menjadi dua, ada unshielded, ada yang unshielded ya. Kalau unshielded itu memiliki selubung pembungkus, tapi kalau unshielded tidak memiliki selubung pembungkus. Yang shielded itu ada bungkusnya, yang unshielded tidak dibungkus. Ya, kabel ini mempunyai karakteristik ya, satu sama lain tujuan mengurangi referensi listrik, dapat terdiri 2 atau 4 kabel ya, dapat melewatkan sinyal sampai 10 sampai 100 Mbps ya. Kemudian hanya dapat dalam satu channel ya, satu base, satu jalur komunikasi jaringan komputer. Kemudian koneksi pada twisted pair biasanya menggunakan konektor RJ11 dan atau RJ45.
Sedangkan yang STP itu interferensi dari UTP ya, dapat beroperasi pada kecepatan 100 Mbps, namun lebih sulit ditangani secara fisik. STP ini biasanya kabel untuk kabel telepon, ya. Tapi untuk yang UTP itu biasanya memang untuk kabel jaringan komputer. Jadi ini nama sebuah kabel ya. UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Ya. Kalau STP Shielded Twisted Pair. Ya, Twisted Pair. Oke ya. Kemudian yang keempat ada konsentrator. Konsentrator adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas atau menambah jumlah komputer dalam sebuah jaringan komputer. Konsentrator ini terdiri dari dua jenis, hub dan switch. Ya, dan switch perbedaan keduanya kemampuan transfer data. Pada hub kecepatan transfer data adalah 6,25 kbps, sedangkan switch kecepatan transfer data adalah 100 kilobyte per second. Ya, jadi konsentrator itu adalah pembaginya, ya. Pembaginya dari kalau misalkan satu server dengan 10 klien, ya, berarti kita harus menggunakan konsentrator. Kecuali kalau hanya satu server satu klien, jadi bisa peer-to-peer gitu ya, jadi nggak perlu konsentrator. Tapi kalau misalnya komputernya lebih dari 3, lebih dari 2, ya, kita membutuhkan yang alat namanya konsentrator. Ya. Kemudian modem ya. Modem ini singkatannya modulator demodulator, yang berfungsi untuk mengkonversikan data sinyal analog dari komputer pengguna ke komputer server melalui jaringan telepon. Jadi harus ada modemnya. Mengkonversi data digital menjadi analog ya. Ini alatnya, nama alatnya adalah modem. Oke ya, selanjutnya adalah ya modem dial up jenis dapat dibagi dua. Ada yang eksternal, kemudian ada yang internal ya. Yang eksternal ini adalah menampilkan info ya tentang sedang yang dilakukan oleh modem. Modem mana yang membantu kita dalam permasalahan yang terjadi. Tidak menggunakan slot di dalam komputer, dapat dinyalakan dan dimatikan secara terpisah dari komputer dan lebih mudah ditempatkan. Ya, biasanya modem eksternal ini ada layarnya ya. Kalau yang internal itu biasanya tidak memiliki power. Ya, lebih aman karena dia terletak di dalam komputer. Ya, jadi yang kalau misalkan modem yang biasanya kalian jumpai di warkop-warkop ya, atau mungkin yang sudah pernah pasang di rumahnya IndiHome, itu adalah namanya modem eksternal ya. Tapi yang modem internal itu biasanya langsung menancap di dalam PC, di dalam mainboardnya ya, tepatnya di slotnya PCI. Nah itu di situ ya, modem internalnya dipasang. Oke, kesimpulannya adalah jaringan komputer sebuah rangkaian dua atau lebih dari komputer. Komputer yang akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling tukar-menukar data, program, dan sumber daya komputer lainnya, seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu lokasi dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim surat elektronik atau email, mengirim file data, mengambil file data dari tempat lain, dan berbagai kegiatan akses informasi pada lokasi yang terpisah. Tujuannya adalah untuk sharing resource. Ya, tujuan dari dibuatnya sebuah jaringan komputer itu untuk sharing resource, berbagi data.
di mana sebuah data dapat memanfaatkan sumber daya yang memiliki komputer lain yang di dalam jaringan yang sama. Gitu ya. Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan sudah tidak terbatas lagi pada komputer. Berbagai perangkat teknologi komunikasi yang hadir saat berkembang mengikuti perkembangan teknologi komputer. Banyak di antaranya mengintegrasikan perangkat komputer seperti mikroprosesor, memori, display, storage, dan teknologi komunikasi di dalamnya. Padahal dulunya teknologi ini dikembangkan untuk komputer yang dapat kita temui saat ini sudah ikut digunakan pada teknologi jaringan komputer. Oke, gitu ya. Suatu jaringan komputer dari atas minimal 2 atau lebih ya. Kemudian medium koneksinya. Jadi sebuah jaringan komputer itu harus ada minimal 2 buah komputer. Kalau hanya satu namanya bukan satu jaringan komputer. Ya namanya komputer PC ya, personal komputer. Tapi kalau ada 2 atau lebih berarti bisa dihubungkan satu sama lain. Yang menghubungkan komputer biasanya disebut dengan medium transaksi. Ini mediumnya, kemudian perangkat lunaknya, kemudian peralatan yang terkoneksi. Nah, ini tugasnya adalah kalian menjelaskan tentang ini ya. HP itu apa, bridge itu apa, switch itu apa, router itu apa, gateway itu apa. Insya Allah di LKS-nya ada ya penjelasan ini. Jadi nanti kalian tinggal baca, tinggal tulis, ya. Kemudian dibutuhkan kamu kirim ke sini. Oke, tulis nama, dikumpulkan oleh lama tanggal 20 Januari ya, pukul 11:30 malam ya. Dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jadi kalian tulis di kertas, kalian foto. Atau misalkan diketik Pak, boleh diketik di Word, kemudian dikirim ke Classroom, malah bagus. Baik anak-anak, sekian dulu pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan melalui nomor WA saya atau di komen di channel YouTube-nya. Baik, saya akhiri pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.